Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erlita Pramitaningrum, salah satu dosen dari Program Studi Teknologi Pengolahan Produk Kulit Politeknik ATK Yogyakarta dengan NIDN 4302059101. Bidang keahlian saya adalah manajemen produksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menyampaikan video mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 Program Studi D3 Teknologi Pengolahan Produk Kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Mata kuliah kewirausahaan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran baik secara offline di kelas maupun secara online. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu, mata kuliah ini berisi tentang jiwa kewirausahaan, konsep kewirausahaan terkini, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam bentuk bisnis plan untuk membangun startup bisnis. Materi kepemimpinan disampaikan untuk mempersiapkan mahasiswa supaya mampu mengorganisasi usahanya dengan baik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan ke mata kuliah kewirausahaan adalah 1. Memiliki semangat kemandirian, senang bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial. 2. Menguasai teknik komunikasi efektif. 3. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerjasama dan hasil kerjasama. Dan 4. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran, referensi, standar, codes database, menganalisis, dan menyelesaikan masalah rekayasa umum menggunakan perangkat analisis untuk satu bidang spesialisasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan atau environmental consideration. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini yaitu, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kewirausahaan terkini. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan bisnis plan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan sikap kepemimpinan dalam mengorganisasi suatu usaha. Dalam mata kuliah ini, pokok bahasan terdiri dari yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Yang kedua, karakteristik kewirausahaan. Yang ketiga, proses kewirausahaan. Yang keempat, hal-hal yang dipersiapkan dalam bisnis plan. Yang kelima, cara merintis usaha. Dan yang terakhir, cara pengelolaan usaha. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dilaksanakan selama 16 pekan, dengan 7 pekan sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan UAS. Sarana aplikasi media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk koordinasi dengan mahasiswa, Elena atau e-learning ATK untuk menyampaikan informasi dan juga materi pembelajaran, serta Zoom meeting untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara online. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu UTS dan UAS dengan bobot masing-masing sebesar 35%, tugas mandiri ataupun kelompok dengan bobot sebesar 20%, serta kuis dan keaktifan dengan bobot masing-masing 5%, sehingga total bobot nilai secara keseluruhan sebesar 100%. Berikut cuplikan pembelajaran dari mata kuliah kewirausahaan yang dilaksanakan secara offline di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Sehat. Sudah makan siang semuanya? Belum, ada yang belum. Oke, baik. Kita sebelum memulai perkuliahan kewirausahaan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Ya. Oke, kita lanjut ke mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas apa saja ya materinya ya. Minggu lalu saya mau mereview dulu sebelum kemudian kita lanjut ke pertemuan minggu ini. Minggu lalu kita bahas apa saja? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Nanda silahkan. Minggu lalu kita membahas tentang yang pertama proposisi nilai, yang kedua segmen pelanggan, yang ketiga saluran, dan yang terakhir ada hubungan pelanggan. Oke, jadi kita sudah bahas tentang model bisnis kanvas ya. Jadi di dalam nanti teman-teman membuat bisnis plan gitu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan dulu model bisnisnya. Sebenarnya model bisnisnya itu ada banyak gitu ya, tapi kemudian yang saya sampaikan di sini adalah model bisnis kanvas. Jadi total ada 9 komponen di dalam model bisnis kanvas. Kemarin kita sudah bahas 4 seperti yang tadi disampaikan oleh Nanda. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas 5 sisanya. Nanti di akhir teman-teman akan ada diskusi untuk menentukan mau membuat ide bisnis apa gitu ya. Jadi nanti akan dibagi kelompok sesuai yang sudah saya sampaikan kemarin untuk kelompoknya ya. Oke. Kita lanjut dulu untuk kemudian yang pertemuan hari ini. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan kita akan bahas 5 sisanya. Jadi ada aktivitas utama, kemudian sumber daya utama, mitra utama, struktur biaya, dan juga sumber pendapatan. Ya. Nah, kita akan masuk dulu ke yang pertama, yaitu adalah aktivitas utama. Atau kalau misalnya dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah key activities, gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya key activities ini gitu ya? Kalau di bahasa Indonesia kan adalah aktivitas utama. Tapi sebenarnya apa sih definisinya gitu ya? Kita bisa lihat bahwa secara definisi itu adalah aktivitas kunci gitu ya, yang menunjukkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan agar model bisnisnya dapat terrealisasi dengan benar gitu ya. Nah, jadi aktivitas kunci di sini tergantung dari tadi. Kemarin kan teman-teman sudah disampaikan gitu ya tentang proposisi nilai atau value propositionnya. Jadi mau membuat bisnis apa sih gitu, ide bisnisnya mau apa sih gitu. Nah, akhirnya kemudian akan menentukan aktivitas kuncinya itu apa. Karena untuk aktivitas kunci itu ada 3 jenis aktivitas utama ya. Jadi ada operasi produksi. Nah, yang namanya produksi itu berarti nanti ada input, ada apa lagi selain ada input untuk jadi output perlu ada apa di tengahnya berarti produksi gitu ya, proses produksi. Makanya kemudian 3 jenis aktivitas utama. Yang pertama adalah operasi produksi. Jadi ada proses pembuatan produk di situ. Nah, selain kemudian membuat produk ya, ada juga operasi jasa atau pelayanan ya. Jadi kemudian bentuknya tidak hanya produk ya. Nanti ide bisnis yang teman-teman bisa kembangkan tidak hanya produk, tapi bisa juga layanan atau jasa gitu. Nah, kalau jasa dia akan fokus kepada siapa? Kalau misalnya kita memberikan jasa, siapa sih yang kita fokuskan? Ke pelanggan ya. Namanya kita jasa atau pelayanan, pasti fokus utamanya adalah memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggannya gitu. Contohnya apa? Kalau misalnya jasa atau pelayanan itu apa? Barbershop bisa gitu ya. Yang agak-agak deket sama barbershop, misalnya salon gitu ya. Kemudian rumah sakit itu juga bisa gitu ya untuk dijadikan sebagai dia aktivitas utamanya adalah operasi, jasa atau pelayanan. Dan yang ketiga itu ada platform dan jaringan gitu. Jadi kalau untuk platform dan jaringan itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang dia fokusnya adalah ke teknologi. Jadi misalnya mengembangkan software gitu ya, kemudian dia mengembangkan jaringan internet atau membuat website, itu aktivitas utamanya berarti adalah mengembangkan platform atau jaringan gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan menentukan aktivitas utama di dalam bisnisnya teman-teman itu apa.
gitu ya. Apakah kemudian nanti mau fokus ke membuat produknya, berarti nanti masuk ke dalam operasi produksi. Tapi kalau misalnya nanti misalnya mau bikin usahanya adalah jasa pencucian sepatu gitu ya, berarti kemudian nanti ranahnya adalah operasi, jasa atau pelayanan gitu ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke komponen yang berikutnya adalah sumber daya utama. Atau kalau misalnya di 9 blok ini, dia akan masuk di dalam key resource gitu ya. Nah, key resource sumber daya utama adalah tadi ketika teman-teman sudah menentukan aktivitas utamanya apa, sekarang butuh sumber daya utamanya ini apa gitu ya. Jadi sumber daya utama itu adalah menggambarkan aset-aset yang kemudian perlu diperlukan gitu ya, penting yang diperlukan agar model bisnisnya dapat berfungsi ya. Nah, untuk aset di sini itu bisa berbentuk fisik ya. Fisik di sini bisa bentuknya adalah teknologi. Kalau teknologi berarti akan berkaitan dengan apa? Misalnya, teman-teman misalnya mau bikin desain gitu ya, berarti kalau berkaitan dengan teknologi butuh apa? Butuh aplikasi, butuh software gitu ya, dan juga butuh mesin gitu ya. Jadi ini adalah sumber daya yang sifatnya fisik, jadi bisa dipegang gitu ya. Kalau misalnya software bisa diinstal di dalam komputer gitu ya, yang kemudian sudah ada di depan teman-teman gitu ya. Nanti bisa digunakan pada saat sesi diskusi kelompok gitu ya. Nah, kemudian untuk fisik juga bisa dari sisi peralatan. Jadi kalau mesin gitu ya, misalnya nanti mau membuat produk katakanlah gantungan kunci gitu ya, berarti butuh mesinnya mesin apa aja? Kalau mau bikin gantungan kunci atau dompet, butuh mesin apa untuk membuatnya? Butuh mesin atau tidak? Lebih ke peralatan ya, kalau untuk bikin dompet atau gantungan kunci ya. Misalnya peralatannya apa berarti? Jarum, benang, kemudian plong gitu ya. Nah, itu adalah sumber daya yang sifatnya adalah fisik, jadi bisa dipegang sama teman-teman gitu ya. Nah, selain fisik ada juga finansial. Kalau finansial berarti akan berkaitan dengan apa? Modal, dana gitu ya, uang, cuan gitu ya. Nah, jadi selain kemudian tadi sudah punya sumber daya dalam bentuk fisik, tapi juga perlu yang namanya modal, finansial gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga ada dari sisi intelektual gitu ya. Intelektual nanti akan berkaitan dengan manusianya sendiri gitu ya. Siapa tahu kemudian ketika teman-teman membuat suatu produk, itu teman-teman juga mengembangkan desainnya, nah itu sudah bisa masuk dalam ranah intelektual. Dan yang terakhir pastinya sumber daya utamanya adalah butuh manusia untuk menjalankan usahanya gitu ya. Nanti bisa teman-teman tentukan sumber daya utama yang teman-teman perlukan di dalam merancang ide bisnisnya itu apa saja. Misalnya nanti dari sisi fisiknya nih, teknologinya mungkin butuh apa gitu ya, atau kemudian mesinnya butuh apa, peralatannya butuh apa, nanti bisa disampaikan gitu ya di rencana bisnisnya teman-teman, di bisnis plan-nya gitu ya. Kemudian butuh kemudian finansial gitu ya. Nanti di akhir kita juga akan menyampaikan tentang biayanya gitu ya. Biaya nanti dibagi jadi apa saja nanti ada di situ, itu berhubungan dengan finansial. Kemudian yang pastinya butuh sumber daya manusia gitu ya. Oke. Kemudian blok berikutnya adalah kita masuk ke mitra utama. Kalau mitra utama dalam bahasa Inggrisnya adalah key partners ya, di bagian yang saya beri tanda warna merah. Nah, kalau key partners, mitra berarti akan berhubungan dengan apa kira-kira? Dengan vendor, kemudian apalagi kira-kira? Supplier gitu ya. Misalnya tadi teman-teman untuk membuat nanti ide bisnisnya gitu ya, untuk kemudian membuat produk ya gitu ya, butuh kemudian supplier bahan baku gitu ya. Jadi di sini adalah menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang terlibat gitu ya. Ketika kita bicara tentang pemasok di sini tadi contohnya adalah misalnya supplier gitu ya. Misalnya mau bikin gantungan kunci atau dompet berarti butuh materialnya kira-kira supplier apa yang diperlukan? Kulitnya sendiri gitu. Kemudian kalau beli jarum benangnya bisa di toko langganan mungkin ya, jadi tidak kemudian mungkin supplier tertentu gitu ya, tapi kalau kulit mungkin sudah punya langganan gitu ya, atau kalau misalnya
di perusahaan-perusahaan yang besar mereka sudah punya supplier tertentu untuk materialnya gitu ya. Nanti bisa ditentukan gitu ya, mitra utamanya siapa aja sih gitu. Kalau butuh supplier juga supplier apa saja ya yang dibutuhkan gitu. Nah, karena apa sih gitu? Karena prinsipnya adalah kita memang butuh kolaborasi, kita butuh bermitra karena kita nggak bisa sendiri untuk menjalankan bisnisnya gitu. Mungkin teman-teman punya sumber dayanya adalah mungkin fisiknya masih kuat nih gitu ya. Jadi dari sisi manusia masih kuat, tapi kemudian dari sisi peralatan atau mesin apakah sudah punya semuanya? Karena mesin harganya juga mahal ya kalau untuk beli sendiri ya gitu. Akhirnya kemudian apakah bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain gitu ya, dengan mungkin UMKM yang sudah lebih maju seperti itu ya. Jadi nanti bisa dituliskan mitra utamanya itu siapa-siapa aja gitu ya ketika nanti teman-teman menyusun rencana ide bisnisnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian, nah yang ini kemudian kita akan bahas tentang struktur biaya atau kalau di dalam blok ini adalah cost structure ya. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa modal gitu ya, finansial itu juga menjadi sumber daya utama gitu ya. Makanya kemudian kita perlu tahu dulu gitu kan sebenarnya biaya apa saja sih yang diperlukan gitu ya. Nah jadi ketika kita bicara tentang cost structure pasti akan membicarakan tentang semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis tersebut gitu ya. Nah, di dalam kemudian membedakan struktur biaya itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Masih ingat biaya tetap dan juga variabel? Kalau biaya tetap berarti dia seperti apa? Ya, jadi mau produksi berapapun dia akan tetap biayanya segitu terus. Sedangkan kalau biaya variabel gitu ya, dia akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksinya kita gitu. Kira-kira kalau biaya variabel seperti apa yang kemudian berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi kita? Bahan baku gitu ya, kayak tadi kita mau bikin dompet atau gantungan kunci berarti material apa yang kira-kira kita perlukan bahan bakunya? Kulit tadi ya, kemudian benang, jarum. Jadi itu akan tergantung dengan berapa banyak yang kita produksi, maka itu akan berubah. Jadi makanya itu akan masuk kepada biaya variabel. Nanti bisa mulai di breakdown gitu ya ketika teman-teman membutuhkan apa saja peralatannya atau bahan bakunya itu bisa dituliskan gitu ya biaya-biayanya berapa-berapa saja gitu. Karena itu nanti jadi dasar ketika menentukan sumber daya utamanya ini mau lewat apa nih, apakah kemudian akan secara finansial akan pinjam atau seperti apa gitu ya. Oke. Dan komponen yang terakhir adalah sumber pendapatan. Kalau tadi kita bicara tentang biaya yang dikeluarkan, sekarang adalah sumber pendapatannya gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang yang kita keluarkan, sekarang yang kita harapkan masuk itu dari mana saja. Jadi kalau dari 9 blok ini akan masuk ke revenue stream gitu ya. Nah, pendapatan ini nanti akan menggambarkan uang tunai atau arus kas gitu ya yang dihasilkan dari suatu usaha gitu ya atau sumber pendapatan yang akan diperoleh gitu. Kira-kira nanti sumber pendapatannya bisa didapatkan gitu ya dari transaksi hanya dari satu kali pembayaran atau bisa berulang gitu. Kalau misalnya beli produk, misalnya nanti teman-teman membuat produk, kira-kira masuk ke pembayaran pelanggan satu kali atau pendapatan berulang? Kalau beli produk, ya berarti setelah nanti produknya disampaikan ke pelanggan, itu nanti teman-teman akan dapat uangnya. Jadi satu kali itu, gitu ya. Nanti dengan pelanggan lain akan lain lagi, gitu ya. Tapi kalau kemudian pelanggannya itu beli lagi, gitu ya, itu bisa masuk kepada yang pendapatan yang berulang. Artinya dia sudah menjadi pelanggan, gitu, ke teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu sebelum kita masuk sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Febrian silahkan mau tanya apa? Model bisnis apa Bu yang bisa pakai kayak gini? Oke, produk apapun bisa saja. Nanti di mana teman-teman tinggal menuangkannya saja gitu ya, memetakannya ke dalam 9 komponen ini gitu ya. Saya akan kasih contoh gitu ya. Saya akan kasih contoh, saya sudah
menyusun gitu ya sebuah model bisnis canvas juga ya. Dan ini sebenarnya ranahnya pun secara objeknya tidak kemudian di industri alas kaki ataupun produk kulit gitu ya. Jadi industrinya berbeda. Jadi ketika ditanya tadi model bisnis apa saja yang bisa, semua bisa gitu ya. Hanya saja nanti kemudian bagaimana cara teman-teman untuk menuangkannya ke dalam masing-masing komponen itu. Secara judul ini adalah untuk membuat rumah unggul sistem panel instan atau biasa disingkatnya Ruspin. Jadi ini agak jauh ya dari industri alas kaki ataupun produk kulit, tapi kemudian metode atau model yang digunakan, model bisnisnya adalah model bisnis canvas gitu ya. Nah, jadi kemudian setelah nanti mengumpulkan datanya, kita bisa mulai untuk memetakan value proposition-nya apa sih, proposisi nilainya apa, gitu. Kemudian nanti hubungan dengan customer-nya, cara membangunnya seperti apa, gitu. Kemudian cost structure-nya kira-kira seperti apa, gitu. Nah, nanti kemudian saya akan langsung tunjukkan saja untuk hasil akhirnya ya, bisnis model canvas-nya itu seperti apa, gitu ya. Nanti teman-teman ketika menyusun, ketika di akhir nanti juga bisa untuk kemudian ditampilkan kesimpulannya seperti apa. Seperti ini. Jadi ketika kita bicara tentang value proposition atau proposisi nilai gitu ya. Ruspin ini dia punya nilai unggul. Jadi ketika kita bicara tentang proposisi nilai itu adalah nilai yang diunggulkan dari produk teman-teman gitu ya. Kalau di sini rumahnya itu sendiri adalah punya desain yang simple gitu ya. Kemudian pembangunannya cepat gitu ya dan juga mudah. Kemudian tenaga kerjanya yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Dan juga termasuk rumah yang low cost gitu, tapi dia punya kualitas yang baik. Itu nanti juga akan berlaku ke ide bisnis yang teman-teman kembangkan. Karena kemudian kita batasi untuk jenis yang kemudian diproduksi gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan fokus ke produk kulit gitu ya, atau alas kaki boleh. Nah nanti silakan teman-teman tentukan gitu ya, nilai keunggulannya apa sih gitu. Bisa jadi kualitasnya yang unggul gitu ya, dari material kulit asli gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan gitu ya, menentukan yang lainnya sampai semua terisi gitu. Sampai kemudian di dalam cost structure-nya gitu ya, di dalam struktur biayanya untuk membuat ini pasti butuh investasi ya, butuh biaya investasi, biaya operasional gitu ya. Tapi kemudian akan mendapatkan sumber pendapatan dari penjualan Ruspin itu ataupun dari biaya perbaikan seperti itu. Nanti teman-teman bisa tunjukkan gitu ya untuk membuat produknya itu butuh biaya apa saja dan juga nanti pendapatannya didapatkan dari mana saja. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan ada diskusi kelompok gitu ya. Teman-teman silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang sudah saya bagi kemarin gitu ya. Jadi silakan untuk mulai diskusi, silakan untuk nantinya digunakan komputernya. Gimana jadinya? Jadinya tuh kita bingung Bu mau pakai yang ini atau pakai yang itu. Soalnya menurutku tuh dari segi benefitnya itu lebih banyak yang di sini. Soalnya kan kayak dari orang kantoran-kantoran gitu, itu kan lebih banyak pakai yang ini gitu Bu. Tapi kita masih ada pro kontra, teman-teman mau yang pakai ini gitu. Oke, diskusinya kita cukupkan dulu ya. Nah, sekarang saya mau salah satu kelompok maju duluan. Siapa yang mau volunteer? Saya Bu. Oke, Mareta silakan untuk maju. Tadi sudah dikirim ya? Sudah. Presentasinya ya? Oke, saya coba cek dulu. Yang ini? Ya. Oke, silakan Mareta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Mareta Kurnia Pratama.
dengan NIM 2302051. Saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis aksesoris kulit. Boleh di next ya. Apa sih latar belakang dari bisnis kami, yaitu aksesoris kulit? Nah, dari aksesoris kulit ini kami memiliki latar belakang, yaitu di Indonesia ini memiliki potensi yang besar terkait aksesoris kulit di Indonesia. Karena di Indonesia ini kulitnya ini sangat berlimpah, sehingga kita berpikiran untuk membuat aksesoris kulit. Nah, untuk aksesoris kulit sendiri di Indonesia juga, apalagi di ATK, ini kita banyak sekali mengekspor bentuk-bentuk dari aksesoris sendiri begitu. Nah, untuk tujuan dari bisnis aksesoris sendiri yaitu untuk memudahkan kita tentang belajar mengenai pembuatan aksesoris kulit ataupun belajar tentang bisnis aksesoris kulit. Dan ada pula, selain itu kami juga bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ini. Nah, ini ada contoh dari produk aksesoris kulit kami, yaitu ada gelang kulit, ada gantungan kunci, ada ID card, dan ada bracelet. Nah, untuk gelang sendiri, kami buat dengan handmade, dan ada beberapa warna dan ukuran terkait desain dan kualitas bahan yang berkualitas. Untuk gantungan kuncinya sendiri, gantungan kulit ini kami memiliki sentuhan yang klasik dan mini-mini untuk kemudian menarik pelanggan-pelanggan yang senang dengan aksesoris kulit seperti gantungan kunci di tasnya atau di kunci mobilnya gitu. Kemudian untuk ID card holder, untuk ID card ini kami bentuk dengan simple dan elegan untuk melindungi kartu identitas atau kartu-kartu lainnya untuk sehingga kartu ini dapat terlindungi dan berfungsi sebagai dompet kecil jika teman-teman ini ada koin-koin gitu. Untuk produk kulit kami yaitu ada kemasannya, dan ini ada rencana anggaran biaya, ada strategi pemasaran, dan kemudian ada kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini, yaitu ada prospek yang menjanjikan, komitmen kualitas, dan strategi yang komprehensif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mareta atas presentasinya. Untuk kelompok yang lain berarti kita lanjutkan di minggu depan ya. Jadi minggu depan teman-teman yang kelompok lain akan presentasi gitu ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya akhiri karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka untuk pertemuan kali ini kita juga akan menutup dengan berdoa ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.